Oke, halo dan selamat datang kembali di tutorial programming dasar untuk game programmer. Kalau di video sebelumnya kita telah membahas tentang konsep variabel, maka hari ini kita akan membahas tentang operasi yang dapat kita lakukan pada variabel-variabel kita. Teman-teman, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, variabel itu berguna untuk menyimpan nilai. Nah, nilai apakah itu mungkin health dari pemain kita atau damage dari pemain kita, tapi pokoknya nilai begitu ya. Nah, nilai itu kan kalau cuma disimpan, nggak diproses, nggak bisa tambahkan, dikurangi, dan sebagainya kan jadinya nggak berguna. Oleh sebab itu di kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita memproses nilainya. Begitu. Godot dan juga bahasa-bahasa pemrograman yang lain semuanya punya beberapa tipe operasi. Nah, di sini sebenarnya ada yang disebut sebagai operasi aritmatika, ada yang disebut sebagai operasi boolean, dan juga ada operasi-operasi lain kayak bitwise dan sebagainya gitu. Cuman di sini yang saya akan bahas cuman yang umum aja dulu, teman-teman. Jadi kita akan bahas hari ini hanya yang aritmatika saja. Nanti di video tentang branching kita akan membahas tentang operasi boolean. Operasi tipe pertama adalah operasi aritmatika, teman-teman. Operasi aritmatika ya seperti namanya, tentu saja ngomongin soal operasi matematika, begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya health kita 100, ini kita punya variabel namanya health, berisi nilai 100, begitu ya teman-teman ya. Nah, si health ini bisa kita apain aja sih? Bisa kita operasikan apa saja. Nah, sama seperti matematika, teman-teman, operasi aritmatika ini menggunakan simbol-simbol matematika, yaitu ada apa aja? Ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi, ada juga modulo, teman-teman. Ini salah satunya ya, beberapanya di antaranya. Jadi, sebagai contohnya, kalau pemain kita punya health-nya 100 gitu ya, kemudian kalau dia ternyata kena pukul dan dia dikurangin HP-nya oleh damage pemain kita, misalkan kita punya damage musuh gini, damage musuh adalah misalkan 10, maka kita bisa bilang bahwa health kita itu dikurangin 10. Tapi ini harus ditampung dulu teman-teman ke dalam sebuah variabel lagi. Jadi kalau kita bilang health sama dengan health min 10 di sini, ingat-ingat bahwa sama dengan di sini tidak sama dengan matematika, tapi yang sama dengan di sini adalah tipenya artinya assignment. Yang berarti yang di sebelah kanan diproses dulu oleh komputer ya, sehingga menjadi satu buah nilai. Kemudian nilai tersebut akan dimasukin ke sebelah kiri. Jadi variabel kita itu nanti akan menerima nilai apapun yang ada di sebelah kanan setelah dioperasikan. Jadi setelah semuanya beres di sebelah kanan, maka barulah kita masukin ke dalam variabel kita, begitu ya. Kalau cuma health min 10 seperti ini, teman-teman, ini nggak akan error. Tapi si nilai ini itu tidak disimpan kemana-mana. Jadi kalau kita cuma bilang health min 10, ini akan menghasilkan ya 90, teman-teman. Tapi 90-nya itu tidak disimpan di variabel manapun. Jadi kalau kita pengen menyimpan di variabel health-nya kembali, kita harus memberikan assignment ke variabel yang kita punya sebelumnya. Oh, by the way, teman-teman, di sini kan kita menguranginya menggunakan sebuah nilai konstanta ya, sebuah nilai langsung bilangan begitu. Tapi sebenarnya di sini kita bisa aja menguranginya dengan variabel lain. Misalkan di sini damage musuh. Ini sama aja hasilnya tetap aja 90 karena damage musuh kita 10. Tapi kalau kita ganti di sini jadi 50, maka nanti health kita menjadi cuma tinggal 50 gitu. Nah, teman-teman sebagai apa ya? Sebagai sebuah aturan dasar gitu ya, aturan standarnya biasanya kita nggak menyimpan nilai-nilai kayak damage itu dalam bentuk angka seperti ini. Jadi kita nggak nyimpan dalam codingan kita itu angka-angka dalam codingan biasa, tapi biasanya kita simpan nilainya itu di dalam variabel. Dan biasanya kita taruhnya belah-belah atas begitu ya. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena kalau misalnya kita pengen mendebug program kita, game kita, supaya kita misalkan pengen ngebalance game kita supaya damage-nya nggak kegedean atau damage-nya nggak kekecilan. Kalau teman-teman naruhnya min 100 kayak begini, angka begini, teman-teman akan mengalami kesulitan untuk mencari di mana aja sih angkanya. Tapi kalau misalkan kita gunakan variabel kayak damage musuh atau misalkan kayak mungkin serangan gitu kan, kita tinggal mengganti di atas nilainya, maka semua nanti yang menggunakan variabel yang sama akan langsung berubah nilainya. Dan itu akan jauh lebih efektif dan jauh lebih gak mudah error begitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman sifat operator juga sebenarnya, kalau operator aritmatika itu sebenarnya, tadi kan kita bilang ada plus minus kali bagi modulo. Mungkin yang teman-teman belum tahu di sini adalah modulo. Kalau plus minus udah jelas ya teman-teman, ditambahin, dikurangin, dikalikan, atau dibagi. Tapi yang modulo itu mungkin teman-teman belum tahu. Mungkin kalau saya kasih lihat teman-teman, contohnya kayak begini, misalkan saya punya sebuah variabel namanya A, isinya 12, kita punya variabel namanya B, isinya 4.
kita bisa bilang C, misalkan kita bikin sebuah variabel lagi ya, adalah 12 modulus 4. Nah, 12 modulus 4 ini akan menghasilkan nilai 0, teman-teman. Nah, kok 0? Nah, kalau 0 itu, jadi modulus itu apa sih sebenarnya? Modulus itu adalah sisa bagi, teman-teman. Jadi kalau 12 dibagi 4 kan habis dibagi, apa? Ya, benar ya, habis dibagi. Oleh karena itu, kalau habis dibagi berarti nilainya 0. Tapi kalau misalkan di sini, atau kita bilang A bagi B di sini, A persen B ya, sama aja ya. A persen B, tapi kalau B-nya sekarang kita ganti jadi 5 misalkan. Kalau A persen B, 12 dipersen dengan 5, itu kan berarti 12 dibagi 5 kan sisanya 2 ya teman-teman. Karena 10 kan bisa 5 kali 2 jadi 10 kan. Udah gitu sisanya jadi 2 kalau 12 kurangin 10. Maka artinya kalau A persen B di sini, dia akan menghasilkan 2. Jadi modulus itu adalah teman-teman hasil sisa bagi. Apa gunanya modulus teman-teman? Kalau sebagai salah satu kegunaannya teman-teman ya. Kalau misalkan kita punya sebuah angka yang nambah terus, misalkan kita pengen membatasi angkanya sampai 100 misalkan gitu. Kalau kita tambah terus angkanya setelah lewat 100, kalau kita mau dulu dengan 100, maka kalau nilainya lebih dari 100 dia akan kembali lagi jadi 0. Jadi itu cara mudahnya teman-teman kalau kita membatasi sebuah variabel supaya nilainya nggak lebih dari sesuatu gitu ya. Oke, itu modulus teman-teman. Nah, operator-operator plus minus kali bagi modulus dan lain-lainnya ini juga bisa dikombinasikan teman-teman. Kita bisa pakai lebih dari satu dalam satu buah kalimat. Jadi contohnya misalkan di sini ya, saya punya variabel C itu adalah A ditambah B kali 2. Kita bisa seperti itu, teman-teman. Atau kalau kita mau juga dibagi sama 4 juga bisa, teman-teman. Seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan seperti ini, yang jalan yang mana dulu, teman-teman? Nah, mesti diingat bahwa setiap operator, baik di bahasa pemrograman di GDScript, maupun nanti kalau teman-teman mencoba menggunakan bahasa-bahasa pemrograman lain, semuanya itu punya namanya prioritas, teman-teman. Jadi, kali dan bagi itu prioritasnya lebih tinggi dibandingkan plus dan minus. Jadi, kalau kita punya di sini, yang simpel aja ya, A tambah B kali 2, maka yang akan jalan dulu itu adalah B dikali 2. Baru setelah itu ditambahkan dengan A. Ini nggak ngaruh teman-teman kalau misalkan saya pindahkan ini jadi ke samping, misalkan 2 kali B tambah A begitu ya. Urutan daripada variabelnya itu nggak ngaruh teman-teman. Tapi di sini kalau ada kali, maka kali dulu akan jalan, baru plus yang jalan. Begitu ya. Jadi supaya teman-teman jangan bingung ya. Jadi operator itu yang jalan dulu adalah kali bagi, baru kita akan jalankan plus di sini. Dan minus tentunya. Nah, kalau misalkan plusnya pengen dibikin lebih awal, kita bisa nggak? Jadi kita pengen tambahin dulu baru dikali 2. Oh bisa, teman-teman. Kalau kita pengen supaya dia punya lebih prioritas, kita bantu dia dengan sebuah kurung seperti ini. Kalau dikurung seperti ini, maka ini akan dianggap satu buah nilai, teman-teman. Jadi akan dijalankan dulu B plus A-nya, baru nanti dikali dengan 2. Begitu. Sebagai latihan, mari teman-teman coba, misalkan kita punya variabel D adalah A ditambah B, kemudian kita punya variabel A sama dengan A ditambah D, kemudian kita punya B sama dengan C dikali B, gitu ya. Kemudian kita punya C adalah A ditambah 2. Teman-teman bisa nggak kira-kira menghitung berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C? Ya. Apakah teman-teman sudah mengerti konsep tentang variabel atau belum? Silahkan dicoba dengan simple latihan seperti ini. Kita tinggal bikin nilai, kemudian seperti ini kita tinggal hitung berapa A, berapa B, berapa D, C, dan D gitu ya. Kita pikir dulu teman-teman di dalam otak, baru nanti setelah kita kerjakan, kita bandingkan dengan apa yang hasil dikeluarkan oleh Godot. Gitu, teman-teman. Jadi kalau kita tampilkan ya, ini hasilnya adalah kita pakai string, karena kita pengen dia supaya dia berubah jadi string gitu kan. Seperti yang kita udah ngomong kemarin ya. Oh, by the way, teman-teman, operasi aritmatika ini hanya berfungsi untuk ya bilangan ya, teman-teman. Jadi kalau dalam kasus ini hanya berfungsi untuk integer dan floating point. Kalau untuk string, kalau ditambahin seperti ini, nambahin itu jadi nempel, jadi manjang, namanya concatenation. Concatenation itu artinya stringnya itu kita gabungkan. Jadi kalau di sini string A, ini berarti A dijadiin string, ditambah dengan spasi seperti ini, ditambah dengan string daripada B, jadi kita akan punya satu buah string panjang, baru setelah itu kita tampilkan. Jadi gitu. Jadi itu yang terjadi sebelumnya ketika kita ngeprint gitu ya teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman adalah A29, B10, C31, dan D17. Kalau teman-teman sudah benar berarti sudah mengerti ya caranya ya. Oke. Oke, dan selain operasi aritmatika ini, teman-teman, kita juga punya yang namanya operasi boolean. Tapi operasi boolean ini tidak menghasilkan nilai angka, tapi menghasilkan cuman benar atau salah, true atau false. Nah, untuk operasi boolean ini kita nggak akan bahas di video kali ini, tapi kita akan bahas nanti ketika kita membahas tentang branching.
Oke. Maka saya rasa cukup untuk pengenalan dasar tentang operasi-operasi aritmatika yang tersedia di dalam Godot. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.